Halo semuanya, apa kabar? Jadi gue udah lama nggak ngikutin perkembangan PC ya. Bahkan kayaknya terakhir kali gue bahas PC itu di hampir setahun yang lalu. Dan berhubung udah ada platform baru yang sebenarnya nggak baru-baru amat, gue pengen nyobain lah kira-kira rakit PC di zaman sekarang itu kayak gimana. Nah intinya targetnya itu adalah budget di sekitar 14-15 juta dan udah harus bisa main game di resolusi Full HD. Plus juga harus udah bisa ngebabat setting high di game-game modern AAA yang berat-berat di zaman sekarang. Jadi ya kurang lebih kayak gitu, dan gue tahu bahwa semua komponen rakit PC itu entah di video atau di apa pasti bakal banyak yang mendang-mending pakai komponen ini, pakai komponen itu, dan itu sama sekali nggak masalah karena memang variasi komponen itu ada banyak dan kadang bisa tergantung preferensi juga gitu, pengen ngejar apa di situ. Dan ini langsung aja gue ke build-nya kayak gimana. Nah buat bagian luarnya di sini gue pakai Cube Gaming Arvel, dia itu harga di sekitar 500 ribuan ya. Dia desainnya cukup simple, udah include sama fan case RGB juga 3 buah. Paling perlu ditambahin satu lagi buat di bagian exhaust fan-nya. Cuman di build ini gue belum nambahin lagi untuk fan exhaust-nya. Dan ini bisa pakai apa aja kok, nanti di akhir bakalan gue kasih beberapa rekomendasi juga. Buat CPU-nya gue pakai AMD Ryzen 5 7500F. Ini CPU mid-tier dari AMD yang menurut gue cukup kenceng ya di platform AM5 ini. Dan untuk productivity juga mantap karena dia 6 core dan juga 12 thread. Dan untuk harga itu dia di sekitar 2,5 juta kalau gue cek di kamar sekarang. Lalu untuk mobonya gue pakai MSI B650 Gaming Plus Wi-Fi. Nah di ini harganya tuh kalau gue cek lumayan bervariatif ya, ada yang sekitar 2,6, ada yang 2,7. Dan untuk pilihan mobo itu sebenarnya banyak, kalau kalian pengen yang lebih murah lagi itu juga bisa. Gue ada sempat nemu yang sekitar 2,2, 2,3 juta. Dan kenapa gue pilih mobo ini? Sebenarnya jawaban gampangnya adalah karena mobo ini yang bisa gue temukan di studio ini. Cuman jawaban yang lebih masuk akalnya lagi adalah invest mobo di platformnya AMD. Menurut gue, sepengalaman gue itu nggak bisa salah. Karena kalau dipakai mobo yang lebih bagusan lagi, itu ada kemungkinan kalau misalnya kalian pengen upgrade CPU ke yang lebih kenceng atau yang core yang lebih banyak atau yang lebih apa, itu kalian nggak perlu ganti mobo lagi. Karena sepengalaman gue dulu di PC gue yang lama, itu tuh gue pakai mobo yang paling high end pada zaman itu, dan udah lewat sampai kalau nggak salah 4 apa 3 generasi gitu. Gue sempat ganti CPU 3 kali, dan itu pun gue masih pakai mobo yang sama. Jadi invest di mobo yang sedikit lebih oke, menurut gue bukan pilihan yang salah juga sih untuk di platform AMD ini. Buat RAM-nya di sini gue pakai Clearfield V yang 32 GB DDR5 5600 MHz yang speednya itu di 5600 mt per detik. Jadi ya ini udah cukup banget buat ngedrive si CPU-nya juga. Dan yang gue suka dari memori ini tuh karena dia tuh dimensinya cukup kecil ya, atau ceper. Dia tuh tingginya cuma sekitar 33 mili aja. Jadi kalau kalian berniat pakai heatsink fan yang gede-gede gitu ya, ini harusnya nggak masalah. Apalagi kalau kalian niat build Mini ITX, ini harusnya bakal enak. Plus dia juga desainnya nggak mencolok dan warna putih juga. Jadi kalau kalian mau build sebelah putih, ini bakalan enak banget menurut gue. Dan harganya juga oke, dia di 1,4 jutaan, garansinya pun juga lifetime. Jadi kalau kenapa-napa tinggal diklaim aja gitu kalau udah lama banget bahkan. Lanjut buat GPU-nya, di sini gue pakai PowerColor RX 7600 XT. Buat kaum mending-mending, gue yakin ini akan menjadi perdebatan karena bang mending ini, bening itu. Nggak apa-apa, sabar dulu, nanti kita lihat bareng-bareng aja performanya kayak gimana. Terus untuk storage-nya di sini jujur aja gue baru pasang yang size-nya 128 GB dan ini muatnya cuman buat sistem doang. Nanti bakal gue tambahin lagi. Cuma buat sementara gue pakai SSD eksternal gue yang kebetulan interface-nya USB 3.2 Gen 2 by 2, dan kebetulan di mobo ini juga ada USB 20 Gbps buat USB 3.2 Gen 2 by 2. Jadi sementara buat ngetes game segala macam gue akan pakai itu dulu karena di SSD eksternal speednya bagus di situ. Terus buat nyalain semuanya di sini gue pakai power supply Superflower Zillion 550 watt 80 plus bronze. Di harga itu di sekitar 600 ribuan gitu ya. Terus untuk heatsink fan-nya gue pakai Cooler Master Hyper 212. Ini udah lumayan pasaran bisa dibilang karena orang biasanya kalau dari heatsink fan bawaan CPU itu upgrade-nya nggak jauh-jauh ke sini. Dia di harga di sekitar 500-an ribu gitu. Sebelum ke performa, biasa sebelum boot up itu gue nyalain memory profile atau XMP-nya dulu. Dan di sini kan si Clearfield V-nya bisa 5600 MHz. Dan gue nyalain dari BIOS, ya dia udah bisa langsung gue ganti tanpa ada masalah ke 5600 MHz. Jadi ya entah dari mobonya, entah dari memorinya, itu seamless, nggak ada isu kalau dari gue. Dan ya di sini gue ngetes di 2 game aja yang belum lama ini rilis, karena 2 game ini cukup menggambarkan berat atau tidaknya kebutuhan hardware di sebuah game gitu. Jadi yang pertama gue coba di Marvel Spider-Man 2. Di sini dengan setting high, resolusi Full HD, nyalain AMD FSR juga, itu dapat sekitar 100-an plus FPS, dan ini
stabil banget, lancar banget, nggak ada masalah sama sekali. Dan selanjutnya gue coba di Assassin's Creed Shadow dengan resolusi yang sama di Full HD, settingannya high juga, nyalain AMD FSR juga, dan di sini dapat frame rate-nya juga cukup tinggi menurut gue. Dan secara performa buat main game zaman sekarang ini udah bisa banget ngelibas game-game di setting high dan dapat di resolusi Full HD dan frame rate yang bagus juga, jadi harusnya nggak ada masalah di game lain, apalagi di game kompetitif yang notabene biasanya lebih ringan daripada game-game AAA yang tadi barusan gue coba. Dan buat productivity, karena keterbatasan waktu, gue belum sempat cobain, tapi buat productivity kayak Adobe Premiere, DaVinci Resolve, segala macam, harusnya ini oke-oke aja, karena performa gamingnya pun juga udah mantep. Gue asumsikan di productivity ini juga nggak ada masalah. Nah, kalau mau gue totalin semua build-nya ini tuh harganya berapa, nah ini kan bisa lihat sendiri di b-roll-nya, berapa masing-masing dan juga berapa totalnya. Dan di sini gue udah nambahin juga satu fan buat exhaust, karena ya di casing ini tuh cuma dapat 3 di depan, di belakang nggak ada, jadi gue tambahin 1. Terus untuk storage-nya di sini gue nggak pakai yang gue pakai di sini 128, gue kasih rekomendasi 1 terabyte yang SSD SATA. Kenapa SSD SATA? Karena SSD SATA aja menurut gue udah cukup buat sistem dan buat main game juga. Tinggal menyesuaikan aja sama budget kalian dan kebutuhan kalian. Dan balik lagi, ini konten PC build buat kaum mending nggak apa-apa. Kalian bisa pakai komponen yang menurut kalian sesuai sama preferensi kalian, entah ngejarnya mereknya lah atau ngejar apanya, itu bebas banget. Cuman secara performa menurut gue buat rakit PC 14-15 juta, menurut gue performanya udah bagus aja sih ya buat zaman sekarang harusnya. Dan ya gue rasa itu aja kayaknya konten rakit PC di video kali ini. Seperti biasa, kasih lagi pendapat kalian di bawah, like dan share jika bermanfaat. Follow semua sosial media kami di IG, TikTok, jangan lupa kami juga di Discord semua yang ada di bawah. Yang terakhir jangan lupa subscribe, boleh share, sampai jumpa di video berikutnya.